Ada yang sampaikan tadi bahwa Anda nggak yakin bahwa ini akan segera dilakukan, meskipun mayoritas ini termasuk Bung Kodari meyakini bahwa ya pasti akan segera dilakukan. Jadi Anda harus siap menghadapi kenyataan. Ya, Yang Anda sendiri mungkin tidak percaya. pertanyaannya dengan diputuskan MK, siapa yang diuntungkan? Ya kan? Tentunya bukan Jokowi dong. Oke? Kemudian ketika kita melihat ini secara tersirat, artinya bahwa Jokowi tidak sama sekali ikut terlibat dalam pergolakan-pergolakan yang ada. Itu yang perlu kita pahami. Saya rasa di situ. Dalam putusan MK ini, Iya, yang itu membuktikan Anda mau mengatakan bahwa yang sebelum-sebelumnya juga enggak. enggak dong. Kita clear di situ. Yang sebelum-sebelumnya juga enggak. Tidak. Karena yang sekarang enggak. Iya, Oke. persis. Ya, kita syukuri ya. Jadi walaupun setuju nggak setuju, keputusan MK diterima. Keputusan MK nomor 90 bukan buat Gibran, tapi buat seluruh anak muda di Indonesia. Keputusan nomor 60 bukan buat Anies, tapi untuk seluruh kandidat di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan banyak. Ya, gua terutama sangat setuju sekali apa yang dikatakan Kodari bahwa putusan MK yang meloloskan Gibran itu putusannya ya untuk anak-anak muda untuk mempunyai kesempatan, dan putusan MK sekarang terkait pilkada untuk diperuntukkan untuk tokoh-tokoh atau calon-calon yang berpeluang untuk maju menjadi kepala daerah. Harusnya begitu. Jangan pada putusan MK 90 mereka menunjuk ada dinasti Jokowi, campur tangan Jokowi, cawe-cawe Jokowi. Sedangkan untuk putusan MK, mereka diam saja, malah cengangas-cengenges. Senang hatinya bahwasannya ya mereka berkata tuh seolah-olah ini untuk rakyat atau tegaknya demokrasi. Ya itu sih cuma kentut aja ya buat kalau orang nongkrongan bilang bahasanya. Kalau diuntungkan untuk mereka baru bilang untuk demokrasi. Sedangkan tidak diuntungkan tunjuk sana, tunjuk sini. Bahkan dinasti mereka bilang. Padahal kami sih yakin Pak Jokowi itu nggak bakal cawe-cawe. Bukti pun tidak ada di sana. Ya kita setujulah apa yang dikatakan dengan Kodari dan relawan Jokowi. Bahwasannya ini fix, tak ada campur tangan Presiden Jokowi pada saat putusan MK 90 itu yang meloloskan Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Berikutnya adalah video perdebatan antara Kodari dengan relawan Anies dan juga Refli Harun. Musuh berat. Kita tahulah siapa Kodari. Akalnya Kodari justru lebih sehat dari kebanyakan intelektual sekarang. Bukan karena dia memihak pada Prabowo, tapi dia juga fair kalau putusan pilkada ini harus langsung dilaksanakan oleh KPU. Dia fair. Tapi sekarang kan hari ini ya terganjal di DPR. DPR merevisi atau katanya sih mengakomodasi apa yang dituntut dari Partai Gelora dan Partai Buruh yang tidak mempunyai kursi di DPR. Jadi partai-partai yang kecil itu bisa mengajukan calon. Sekarang kita kasihan sama DPR. Dia buat undang-undang, kemarin dibuatlah undang-undang, udah jadi dirubah sama MK. Aduh, kasihan DPR. Tapi ya emang harus ada yang ngontrol. Ribetnya negeri kita begitu hukum. Yang satu punya aturan, yang satu punya aturan, yang satu punya aturan. KPU yang bingung.
kasihan. Ya tapi itulah, kita rakyat ya bisa nonton aja, lihat. Paling yang kita bisa tuh pilih pemimpin yang dikasih mereka para partai. Pemimpin yang sekiranya menurut kita bagus untuk membangun daerah kita atau bangsa kita lebih baik lagi ke depannya. Mari kita simak saja video perdebatan Qodarinya dengan Refli Harun dan relawan Anies Baswedan. Let's go. Organisasi relawan. Boleh, Bang Dan Iwan. hari ini mengatakan, udah WhatsApp saya, siap untuk datang ke Jakarta memenangkan Pak Anies Oke. apabila PDIP mengusung Pak Anies. Oke. Dan bukan hanya itu, kalau seandainya PDIP mengusung Pak Anies, 45 juta pendukung Pak Anies seluruh Indonesia akan mendukung calon-calon PDIP. Itu kata relawan dari daerah. Bang Iwan mau tanya, Bang Iwan relawan Pak Anies di 2024 ini, Pilpres? Yes. Oke, saya saran kepada Pak Anies, jangan diajak lagi Mas Iwan ini. Kenapa? Ya karena memang faktanya di Pilpres 2024, Anies Baswedan di Jakarta, di kampungnya sendiri, di basisnya sendiri, kalah dengan Prabowo Gibran. Jadi saya mengaminkan apa yang disampaikan oleh panel baru tadi. Yang lupa data itu justru sebetulnya adalah Pak Iwan sendiri. Padahal Oke. dia relawan, dia lupa Bang Qodari, bahwa Anies Baswedan ini kalah saya di jelaskan Pilpres ya. 2024. Bentar. Kalau Sekalian bukan ini masuk rekomendasi suara kepada luar Mas negeri, Ciko, PD Perjuangan. itu kalah Jangan ngajuin Anies, Prabowo kalah. 300.000. Kita harus kembalikan ya. Menang atau kalah? Kalau tidak masuk suara luar negeri, Menang atau kalah? kalah Prabowo. Kalah di 300.000. Jakarta. Kalah di Jakarta. Kalah. Nggak bisa diperlakukan kayak pemilu legislatif. Kalau pemilu Makanya legislatif, kalau tidak ke masuk dapil. suara luar negeri, Suara luar negeri kalah. aja. Kita Suara harus luar negeri hitung, kan? di luar negeri juga yang Pilkada menang adalah itu Prabowo Gibran. adalah suara Suara luar negeri Jakarta itu saja. yang menang Kemarin Prabowo itu Gantian, sama gantian. Nomor luar 2 negeri. Ganjar. 300.000 kita menang. Ya, pokoknya jangan Ya, ini harus jelas, ini ajak lagi fakta. Pak Iwan ini. Kalah Mas Anies. Kalah ya, PD Perjuangan juga Bagaimana jangan tunggu. kalah? Ahok aja, Ahok. Nggak pernah kalah. 300.000 Bung ini Ciko. data. Baik. Ini data KPU, Bos. KPU. Data KPU. KPU juga. mengatakan Coba bahwa data luar negeri Anies nggak itu masuk. kalah. Itu Nggak, lawan gini, Prabowo, bukan kalau MK, hitungan Bos. kita kembalikan kepada institusinya namanya KPU. Enggak, sebentar. Anda merasa Anda- menang tapi KPU mengatakan Anda Coba kalah. saya jelaskan Ya, pelan-pelan oke, ya. Ini Saya KPU, jelaskan pelan-pelan. Bung Qodari klaim kan data KPU. Kalau Anda data apa? Data KPU juga. Oke, data KPU gimana? Silakan publik cek, silakan Cek ya. teman-teman cek. Yang menang di Coba Jakarta kalau- siapa? Beda ya. Kalau data KPU untuk Pilkada DKI itu suara luar negeri tidak dihitung. Itu Anies menang 300.000. Tanpa suara luar Begitu negeri. suara luar negeri masuk, Oke. itu Anies hanya kalah 3.800. Oh, karena DKI 2 kan ada luar Itu negeri. melawan ya. Prabowo. Bos, Ini ngelawan kalau suara luar RK. negeri masuk ke Jakarta itu kalau pemilu legislatif ya. betul, Tapi kalau makanya. Pilpres nggak masuk, bukan begitu cara menghitungnya. Luar negeri itu dihitung sebagai suara luar negeri, berdiri sendiri. Jangan diajak lagi. Jangankan memenangkan, cara ngitung aja nggak bener ini timnya ini. Oh, jadi bentar. Bung Qodari saya mau tanya. Jadi untuk Pilpres yang tadi Bung Qodari sebutkan ANSI hanya suara DKI Iya. saja tanpa luar negeri. Enggak, di luar negeri itu berdiri sendiri. Nomor 1 Pak 60 Prabowo. berapa? 64 apa 66 PPLN. Gini, pertanyaannya, apakah Prabowo mau nyalon pilkada DKI lagi? Kan enggak, ya kan? Enggak. Saya enggak menyorot Prabowo. Karena Poin itu saya adalah menurut Anies kalah. saya- Ya. Menurut saya, Anies kalah. kan Anda kan pelaku survei. Anda percaya nggak dengan survei-survei yang dilakukan SMRT? Oh percaya. Nah, Anies yang tertinggi for the time being. Gini saya tambahkan. Ngapain Saya Anda tambahkan. kemudian Waktu Pilpres mendorong dulu, partai PDIP awalnya Anies tidak juga unggul. menyalonkan Anies? Tapi ujungnya kalah. Qodari ini takut banget sih sama Anies. Enggak takut. Takut Anda, kelihatan bener Mana takut. ada pemenang takut. Wah takut. Ini data historis. Ini kelihatan- Awalnya Anies menang. Weh, tapi Anda kemudian itu jadi kalah. takut kalau Anies nyalon. Enggak Kenapa sih takut, heran? maju aja. Kita Nggak, bertanding yang saya aja. bantah ini begini. Anda kan sudah Beliau 12 mengatakan partai politik. bahwa Anies ini akan Kok menang. penakut sekali sih Menang, Anda Pilpres jadi sudah orang kalah. sudah Tondo-tondonya presiden, kalah. sudah wakil Tondo-tondonya presiden, sudah menteri-menteri, sudah apa penakut dia ini orang Nggak heran takut. saya. Oke, Saya cuma Cuma dengan mengoreksi Anies datanya kok Pak Iwan takut. aja. Kita kembali Bodoh saat lagi sekali tetap saya. bersama kami di Rakyat Bersuara. Ya, begitulah perdebatan serunya antara Mr. Q dengan Refli Harun dan juga relawan Anies. Bahasanya Mr. Q sakit juga. Ini disaranin buat Pak Anies. Udah nggak usah diajak lagi tuh relawannya. Cara ngitung aja salah katanya.
Aduh. Nah, hari ini gimana ya di DPR? Rame gak nih mahasiswa? Giliran kemarin aja mahasiswa kagak demo. Tuh kesian DPR udah buat undang-undang diacak-acak diganti lagi undang-undangnya. Aduh, kasihan. Tapi emang perlu juga harus ada kontrol. Tapi yang lebih kasihan kan KPU, dia bingung nih mau pakai peraturan yang mana. Aduh, entar pakai DPR disangkanya Jokowi lagi, pakai MK begini lagi. Enggak lah, bingung kita. Ini ada lagi darurat apa tuh? Yang warnanya biru ada burung garuda, darurat demokrasi atau kawal MK. Alah, ya itu mah pendukung-pendukung yang kalau menurut gua sih ya orangnya itu aja yang kemarin. Ya orang oposisi atau orang yang kesel atau yang benci sama Jokowi aja. Mereka nggak mau fair orangnya. Giliran putusan 90 mereka wah nyerangnya minta ampun ke Pak Jokowi. Giliran ini dilolosin demokrasi ditegakkan. Alah. Sian bangsa kita. Ya mudah-mudahan aja kita bangsa Indonesia itu bisa maju lagi ke depan ya dan dapat pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang lebih baik dari Presiden Jokowi atau 6 presiden sebelumnya. Insya Allah mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.